Sobat penyintas, tidak ada yang tahu kapan kita mengalami kemalangan ataupun keberuntungan. Semuanya hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Mimpi apa semalam? Mungkin itu yang menyelimuti pikiranku saat si jago merah menyambar tubuhku. Terjadi kebocoran gas di tempat pemotongan ayam Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan aktivitas 5 orang pekerja yang sedang membersihkan usus ayam. Ya, salah satunya di antaranya adalah aku. Selang beberapa detik, tiba-tiba percikan api dari kompor menyambar tubuh kami yang ada di dekatnya. Diduga, api ini berasal dari kebocoran tabung gas berukuran 3 kg yang dimasukkan ke dalam air. Sobat penyintas, namaku Muhammad Slamet, dan aku adalah korban selamat dari musibah kebakaran di Pasar Cikarang. Tragedi berawal tepat di hari Jumat. Saat itu, aku begitu asyik bekerja di tempat pemotongan ayam. Ya, pekerjaan ini aku lakukan demi menyambung hidupku dan juga keluarga. Awal sebelum kejadiannya saya kan kerja sebagai tukang potong ayam. Awalnya saya kerja, nggak ada masalah apa-apa. Begitu saya udah jam 11, saya kan nagihin dagangan bos saya. Ketika azan di masjid berkumandang, tak tahu mengapa perasaan ini membawaku untuk terus melanjutkan pekerjaan. Setelah nagihin 11:30 kurang 10, saya mau sholat Jumat. Emang saya udah niat sholat Jumat, saya izin sama rekan saya kan, namanya Dedi. Ded, saya mau Jumat ya. Ya udah tinggal aja bang. Saya sholat kan? Iya. Tinggal aja. Ya udah jalan aja. Ya. Saya kan berangkat dari kerjaan ngucus itu pergi, tapi saya nggak langsung pergi. Kenapa? Saya ngeberesin usus dulu. Nah, setelah saya beresin usus, belum sempat beres, ya itu kejadian gas bos saya bocor, didandanin sama teman saya. Setelah itu nggak bisa taruh di bak. Bocor nih kayaknya nih. Belum sempat aku menyelesaikan pekerjaan, dalam hitungan detik ada percikan api yang langsung menyambar tubuhku. Ya Allah, seketika aku panik. Bagaimana ini? Aku harus lari kemana? Airnya luber. Nah, airnya kan kemana-mana, turun ke bawah. Nyamber itu, kejadian nyamber dari api yang sedang dinyalain, menggodok ucus, merebus ucus. Gitu. Kesangkut bak, akhirnya jatuh. Perjuanganku tidak sampai di sini. Sobat penyintas, dalam kondisi kaget dan syok, aku berusaha bangkit dan menyelamatkan diri dari kobaran api. Di situ saya pas jatuh, ya Allah, saya kayaknya sampai di sini dalam hati gitu. Nah, saya alhamdulillah bisa maksain bangun gitu. Begitu bangun, api masih nguber saya sampai sekitar 10 meter nguber saya. Mungkin kalau saya nggak bisa bertahan karena api besar sekali gitu. Cuman karena saya kata ya Allah, saya ingat memang kuasa itu sama Allah. Ya Allah,
biar bisa bangun saya dari waktu itu jatuh. Alhamdulillah saya bisa bangun. Alhamdulillah, meskipun aku berada di ambang kematian, tapi aku berhasil lolos dari maut. Aku selamat karena api yang ada di tubuh ini perlahan mati. Namun, akibat ganasnya si jagung merah, aku harus merasakan rasa sakit yang luar biasa. Waktu itu yang paling utama disamber ini, tangan. Tangan kan langsung terkupas, langsung kelihatan daging. Tangan aja yang saya rasain, tangan, terus sama muka panas. Ini badan panas semua lah, pokoknya semua panas gitu, dirasain panas. Rupanya tidak hanya aku yang menjadi korban. Kedua temanku juga mengalami luka bakar. Namun, di antara mereka, akulah yang mengalami luka bakar cukup parah. Tubuhku perlahan menghitam dan melepuh. Kalau korban yang ini 3. Saya, Denny, sama Mas Gito. Saya 80% luka. Kalau di pikiran saya itu kejadian seperti ini mungkin karena saya lalai. Karena saya nggak mendahulukan minta Yang Maha Kuasa. Waktu itu kan hari Jumat kejadiannya, Pak. Sebenarnya saya udah niat, tapi saya nggak buru-buru melaksanakan. Sobat penyintas, seringkali saat kebakaran terjadi, para korban yang terkena api pasti menceburkan diri ke dalam air. Namun, menurut pengalamanku, tindakan itu justru membuat luka bakar semakin parah. Saya pas kebakar, yang saya ingat, yang saya tahu ini, jangan kena air kalau kebakar. Saya pulang kan, dari tempat pasar, saya pulang ke rumah langsung ke klinik. Dikasih salep sama obat. Nah, udah saya pulang. Terus saya dikasih obat herbal dari bos saya, obat Cina. Udah nggak kemana-mana, di rumah aja dirawat sampai 23 hari saya sembuh sendiri di sini, alhamdulillah. Hari 2 hari, kalau nggak salah sampai 5 hari baru keluar semua itu hawa panas, pada melentung semua di badan saya. Bahkan saya tidur di bawahnya diamparin daun pisang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, setiap harinya aku hanya dapat mengandalkan istriku. Ya Allah, terima kasih Kau telah mempertemukan aku dengan wanita yang begitu mencintaiku dengan tulus. Sambil menahan rasa sakit, perlahan kulatih tubuhku ini. Aku harus semangat untuk sembuh. Saya bersyukur ya Allah punya istri sebaik istri saya. Dia leken ngurusin saya. Ya dari saya sampai nggak bisa ke WC, dia yang nganter semua lah kebutuhan saya. Istri saya makan disuapin istri saya. Saya bersyukur punya istri sebaik istri saya. Mungkin kalau istri kan namanya istri, ketahuan setianya setelah kita kena musibah. Kalau kena musibah istri cuek aja berarti ya sekedar gitu aja. Alhamdulillah saya bersyukur ya Allah punya istri sebaik ini. Sobat penyintas, musibah yang baru saja menimpaku ini memberikan sebuah pelajaran hidup. Sebagai umat muslim, tentu aku ingin menjalankan semua kewajibanku dari Yang Maha Kuasa. Aku pun kelak ingin membahagiakan istri dan anak-anakku. Aku ingin menjadi yang terbaik di tengah ketidaksempurnaanku. Saya bersyukur ya Allah saya bisa ke mushola lagi. Saya pengen, kalau saya dikasih sehat insya Allah saya pengen rajin beribadah, terutama yang 5 waktu. Udah itu aja, saya pengen ke mushola ya, walaupun kita ini harus ke mushola. Karena saya rasain begitu saya kejadian, saya pengen ke mushola, pengen sholat aja susah, pengen megang air aja nggak bisa, harus tayamum kan. Makanya alhamdulillah ya Allah saya pengen sholat lagi. Mungkin dosa-dosa saya terlalu banyak, ini teguran buat saya. Kini hidup kedua yang diberikan Tuhan akan kumanfaatkan untuk berbuat yang terbaik.
Walau kini kembali bekerja di tempat pemotongan ayam, aku akan lebih berhati-hati dan mengambil hikmah dari tragedi yang kualami. Jalan ke kantor polisi dari Cemara itu ke kantor polisi sekitar 500 meter. Sampai di kantor polisi saya ditanya, kamu mabuk ya? Dia nggak bisa jalan, dia tidur di situ, buang air di situ. Dia nggak bisa apa-apa. Kaki saya patah, yang sebelah kanan patah, tangan kanan yang sebelah kiri patah. Namaku Torang. Pagi itu aku bangun dengan penuh rasa semangat mencari nafkah. Saya jam 4 pagi saya bangun, saya mandi. Begitu saya mandi, saya lihat papa saya. Saya diajak papa saya. Yuk kita ikut. Saya lihat itu papa saya bilang, saya udah meninggal. Saya bilang taruh dulu, saya bilang gitu. Saya mau ngizin dulu sama anak saya mau cium anak saya. Saya cium anak saya, begitu saya lihat nggak ada bapak saya. Aku berpamitan dengan istri yang selalu mendukung pekerjaanku. Pak, ini udah mama siapin berkas-berkas sama bekal buat papa nanti makan siang. Kasih ya, Ma. Iya. Bapak berangkat kerja dulu, titip Adinda ya. Hati-hati ya, Pak. Iya, Ma. Saya tanggal 5 Mei 2012 mau berangkat kerja. Saya naik metro mini sampai Pancoran. Dari Pancoran saya naik P6A, turun di Taman Anggrek. Dari Taman Anggrek saya naik 91. Pagi itu, aku berangkat menggunakan bis angkutan kota, lantas turun di salah satu pemberhentian dekat tempatku bekerja. Aku berjalan sambil mencari warung langgananku untuk menyeruput kopi. Saya mau ngopi dulu, pikiran saya gitu. Saya lagi jalan di trotoar, tiba-tiba mobil dari belakang ngantem saya. Ngantem saya mental. Ketika aku berjalan, entah dari mana, tiba-tiba sebuah mobil melaju tepat dari arah belakang. Seketika mobil itu menghantam badanku sangat keras hingga aku jatuh terperosok ke dalam sebuah got. Setelah mental saya masuk ke got ada besinya itu masuk ke kepala saya. Kaki saya ke mobil itu. Sekejap itu, mataku dan telingaku terasa sunyi. Serasa aku tidak dapat melihat dan mendengar apapun lagi. Nah, udah gitu akhirnya warga nolong saya. Saya masih bisa berdiri. Warga udah pengen lihat saya. Saya lihat darah saya udah ngocor. Saya buka baju saya ikat kepala saya. Saya jalan sampai Polsek Tanjung Duren. Di sana saya ditanya polisi, "Kamu mabok?" Saya nggak mabok. Warga udah bilang, "Dia nggak mabok, Pak," katanya. Dia yang ditabrak lari. Kepala saya udah berdarah semua ini. Kepalaku terasa pusing, berat, dan perih sekujur tubuhku. Setelah itu saya udah nggak sadar lagi. 3 bulan saya nggak sadar. Saya di ICU. Setelah di ICU, kata dokter mesti dia operasi. Otaknya mesti dicabut. Soalnya karena besinya itu berkarat masuk kepala saya. Harus dicabut katanya. Aku mengalami begitu hebat pendarahan. Pikirku, akankah aku mati? Bagaimana dengan istriku?
3 bulan saya nggak sadar itu. Begitu sadar, sadarnya saya ada cahaya. Cahaya itu ada suara tapi nggak ada orangnya. Diberi kesempatan sekali lagi hidup. 3 bulan kemudian, aku tersadar dari koma. Entah apa yang telah aku lewatkan. Aku tidak sadarkan diri. Aku tidak dapat mengingat satupun orang-orang di sekitarku. Untuk menyelamatkan hidupku, ternyata otak kananku telah diangkat. Pa, ini Mama, Pa. Pa, ini Mama, Pa. Papa ngerasain apa, Pa? Yang sabar ya, Bu. Sepertinya Bapak Torang mengalami amnesia. Butuh beberapa waktu untuk pulih kembali. Saya nggak kenalin semua, saya nggak kenal. Istri saya bilang, kamu siapa? Saya istri kamu, bukan kamu bukan istri saya. Kamu pergi, saya bilang gitu. Tetap istri saya, namanya istri saya masih kekeh, dia nemenin saya. Ya. Akhirnya kita kata dokter, wah ini udah mujizat banget. Soalnya kita udah 25% ini udah nggak selamat katanya. Saya hampir 350 juta habis. Itu dulu nggak ada BPJS. Saya jalanin hidup saya. Saya jual semua yang saya punya. Akhirnya saya di Sumber Waras hampir 3 bulan. Terus saya pulang. Saya nggak bisa bergerak. Makan di tempat tidur, buang air di tempat tidur, udah nggak bisa. Istriku merasa prihatin dengan kondisiku ini. Ia merawatku, memperhatikanku. Sungguh perasaan yang pilu bagi istriku melihat aku seperti ini. Saya dapat kabar di Cikeas ada alternatif Haji Ulam. Saya berobat di sana. Ternyata kata Pak Haji Ulam itu nggak bisa. Soalnya saraf itu lepas 1. Karena lepas 1 mati sebelah. Yang sebelah kiri semua mati, mata, kuping mati semua. Saya jalan ke Grogol dengan tati-tati saya jalan, saya berusaha harus bisa, saya bilang, saya harus bisa, alhamdulillah. Terus dia itu bisa, besoknya saya kesana lagi. Ingatan saya lupa, nggak kenal siapa. Saya ke Belamar itu saya nggak kenal teman saya, nggak kenal. Kamu siapa? Nggak kenal saya, nggak kenal. Saya berusaha kenal. Akhirnya, alhamdulillah, lambat laut. Ingatan saya kembali. Beberapa bulan kemudian, istriku memintaku untuk pergi dari rumah kami. Karena memang ternyata aku tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga kami saat itu. Aku pengen rumah tangga kita tetap bertahan. Aku hanya bisa menerima kenyataan pahit yang harus aku jalani meski menjerit dalam hati. Terus saya kan sempat habis ditabrak itu kan saya nggak kerja, resign. Terus saya udah sekitar 3 tahun, ya saya kerja jadi OB. Tapi tahun 2021 kemarin saya dipecat karena pengurangan karyawan COVID ini. Nah, saya dapat pesangon, saya dirikan pembensin mini. Ternyata maha baik Tuhan kepadaku. Akhirnya aku pun dapat merintis sebuah usaha dari tabungan hasil kerjaku. Aku berjualan bensin eceran untuk menyambung hidup. Ya, saya jalanin lah hidup. Biar gimana saya jalanin. Ini Allah, saya udah putusan saya sama Allah. Udah saya jalanin. Walaupun apa, saya nggak diakui sama keluarga. Dipecat di keluarga. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak merem, tidak tidur. Allah itu akan melihat hambanya. Kalau memang itu susah, dia akan tolong.
karena saya selalu ingat ada cahaya tapi nggak ada suara. Kamu diberi satu sekali kesempatan hidup. Nah, sejak itulah saya coba untuk jalani hidup. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia masih mengasihiku, memberikan kesempatan kedua, memberiku kekuatan untuk mampu bertahan dan bangkit dari titik terendahku saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi ngapain? Jelah pakai nanya. Kagak usah basa-basi dah. Kamu emang mau minta apaan? Pakai nanya ngapain? Aku mau minta maaf, Bu. Kan udah mau bulan Ramadan. Tumben amat. Emang apa? Ya kan sebelum puasa kita harus minta maaf, Bu. Terutama sama orang tua. Supaya puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah kalau begitu mah dah. Ya udah ke rumah aja, kalau mau minta maaf mah ke rumah langsung ya. Iya, Bu, siap. Nanti aku ke rumah ya. Titip anak-anak ya. Soalnya bulan ini lagi banyak kerjaan. Lu ada maunya aja lu begini lu sama orang tua. Yaudah deh, ya. Bocah bener-bener banget kelakuannya kalau udah maunya begini sama orang tua.